Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari SPSS. Langsung saja di sini nama kita tulis sebelum cycling test. Jadi nggak perlu di spasi, langsung aja, karena kalau misalnya kita spasi itu dia agak error tampilannya. Oke. Terus untuk tipenya sendiri di sini tidak perlu kita ubah. Untuk width-nya juga, untuk desimalnya ini kita menyesuaikan berapa angka di belakang koma. Jadi misal teman-teman nih diuji kelembapan misal, atau uji evaluasi yang lain, 49,3 berarti desimalnya itu 1. Kalau misalnya desimalnya 2 berarti itu kayak 49,02 kayak gitu. Jadi sesuaikan berdasarkan koma di di belakang komanya teman-teman. Dah. Untuk labelnya biarin aja kayak gini. Terus value-nya juga, untuk missing-nya juga sama, kolomnya ini rata kiri kanan terserah. Terus ini tapi nggak perlu juga diubah karena akan tetap sama. Terus measure-nya ini, nah teman-teman pilih skala apakah begitu. Terus sama ini nominal, cuma ini aja yang berubah, ini yang berubah. Terus namanya sama desimalnya doang, itu aja yang berubah. Terus langsung kita ke data view. Data view, ingat ya, dari tadi variabel kita ngedit, baru di data view itu tampilannya. Nah ini teman-teman masukin angkanya. Ini kan uji kelembapan misal ya 949. Nah teman-teman isi semua berdasarkan data yang teman-teman punya. Jadi tampilan datanya sudah seperti ini. Teman-teman tinggal klik analyze, baru itu pilih descriptive statistik, baru kita pilih explore. Setelah itu kita klik explore, baru itu kita masukkan sebelum dan sesudah cycling testnya ke dalam dependent list ini. Baru itu kita klik plot. Nah di sini ada pilihannya yang mau kita tampilin itu yang mana. Nah di sini kita mau tampilin normality, checklist normality plot test. Baru kita continue, baru oke. Nah tinggal ditunggu. Kita tunggu. Nah ini dia, kita scroll ke bawah. Nah ini dia, ini tes normality-nya. Jadi yang kita perlu lihat itu di sini, yang uji Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk ini dia apabila datanya itu kurang banyak atau kurang dari 50. Kalau yang Kolmogorov-Smirnov ini datanya lebih banyak, jadi di atas 50. Jadi kalau misalnya ada dua pilihan yang harus kita pilih, lihat yang mana ini. Kan di sini signya ini kan kok mereka berdua sama, tapi yang perlu kita lihat adalah yang uji Shapiro-Wilk, atau datanya ini kurang dari 50 atau kurang banyak lah. Karena memang data kita kan cuma 5 yang kita masukkan di sini. Data kita cuma 5. Jadi di sini kita lihat, oh ternyata data yang kita peroleh itu normal karena dia itu di atas dari 0,05. Jadi 0, di sini ada 0 terlebih dahulu sebelum titik. Oke. Jadi ini yang akan kita copy, baru kita masukkan atau copy di Word. Ctrl V. Itu yang akan kita copy di Word. Baru setelah itu kita lanjut ke tadi sudah tampilannya, baru kita masuk ke, kita klik analyze lagi untuk menampilkan data parametriknya, yaitu priority test. Ini di sini di compare means, baru kita pilih priority test. Oke, baru di sini kita masukkan sebelum cycling test itu di variabel 1, sesudahnya itu di variabel 2. Baru kita oke. Nah, kita scroll ke bawah, yang panjang ini yang kita ambil. Oke, jadi ini datanya aman ya. Jadi dia di atas daripada 0,05. Kita copy. Nah, tuh tinggal diedit, kasih rapi aja. Nah,
Jadi selanjutnya apa, ini kan datanya normal, jadi sampai sini uji kelembapan. Kalau misalnya datanya tidak normal itu bagaimana? Oke, lanjut. Jadi kalau teman-teman mau lihat data yang tidak normal itu, ini contohnya bobot jenis. Ini bobot jenis sudah dimasukkan angka-angkanya. Terus kita klik analyze seperti biasa, seperti tadi. Kemudian klik explore, baru masukkan ini sudah masuk. Oke, plot, normality, oke, continue. Oke, kita tunggu. Ini contoh data yang tidak normal. Oke, ini dia tampilan data yang tidak normal. Ini seperti ini. Ini dia tampilannya. Jadi ini kita bisa agak deketin ya. Nih test of normality-nya teman-teman bisa lihat, ini 0,001, ini baru 0,051. Ini aman yang sudah cycling testnya. Nah yang tidak aman itu yang sebelum cycling testnya. Terus gimana caranya? Itu kita pilih transform itu supaya datanya normal ya. Jadi ada 3 pilihan nanti, transform, dan yang terakhir itu non parametric test. Putar variabel, ini yang pertama. Nah baru ini kita ketik misalnya trans, karena namanya ini transport, jadi supaya agak beda. Transnya ini yang bermasalah itu sebelum, trans sebelum. Oke, jadi kita pilih yang di bagian sini arithmetic. Arithmetic ini langsung kelihatan tampilannya. Ini kita klik 2 kali log 10 ini. Nah, LG 10 nih. Baru kita masukkan yang ini, yang sebelum, karena yang sebelumnya yang bermasalah. Kita klik, masukkan ke dalam. Klik 2 kali. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam, baru kita oke. Kita tunggu. Oke, jadi udah, ini kan sudah sebetulnya dia tidak akan muncul di sini, tapi dia akan muncul di tabel. Ini dia tampilannya di tabel. Jadi ini trans sebelum, ini sebelum, sesudah cycling test, dan ini yang sesudah kita masukkan tadi yang di trans. Nah kemudian kita klik lagi analyze, baru kita pilih deskriptif ini, terus explore seperti tadi. Tapi bedanya yang kita masukkan ke dalam dependent list ini adalah yang sesudah cycling test yang aman dan yang trans sebelum. Jadi ini plot, baru kita klik normality-nya sudah, baru oke. Begitu. Kita lihat. Nah, oke. Kita lihat hasilnya. Di sini hasilnya tetap 0,01. Ini lihat baik-baik ya. Ini sesudah cycling test, ini sebelum. Nih, kemudian ini 0,01. Ini kan masih belum normal. Berarti ini pilihan terakhir kita. Cara terakhirnya adalah kita klik analyze lagi, baru kita pilih di bagian bawah ini ada yang namanya non parametric test. Di sini baru kita pilih legacy dialog, ini yang paling bawah. Baru di sini ada pilihannya. Yang kita pilih adalah to related sample. Kenapa? Karena di uji non parametric itu kita harus pilih yang Wilcoxon untuk yang dua variabel ini, sebelum dan sesudah. Oke, jadi itu kenapa kita memilih yang Wilcoxon. Jadi ini sudah terchecklist memang. Baru kita masukkan di variabel satunya, ini adalah yang sebelum, trans sebelum, baru di sini sesudah cycling test, baru kita oke. Kita lihat hasilnya. Ini Wilcoxon Signy Ranks. Oke, jadi dan ini tes yang ini dia hasilnya. Hasil akhirnya adalah 0,042. Berarti dia lebih rendah dibandingkan 0,05. Tapi ini hasil yang paling tinggi di antara tiga uji coba yang sudah kita lewati tadi. Jadi kita akan copy yang ini. Kita copy ini. Copy. Yang harus kita masukkan ke data itu. Untuk uji bobot jenis. Yang ini tadi uji kelembapan. Dan yang ini tes statistiknya.
Sebetulnya yang ini saja yang mau di copy, tapi karena yang ini juga penting karena kita harus lihat sebaran datanya. Terus Ctrl V. Nah, jangan lupa masukin yang normality-nya. Yang normality yang mana yang kita masukin itu yang normality yang pada saat di transport tadi, yang ini. Nih, yang transport, copy, masukkan ke Word. Sudah, itu saja. Jadi pilihannya itu cuma ada 3. Kalau misalnya dia itu tes normality-nya tidak di atas 0,05, kita tidak mungkin bisa lanjut ke Pirate test. Jadi kita melakukan uji transform dulu. Baru kalau tidak berhasil di transform, baru kita pergi ke non parametric. Kenapa kita pilihnya yang to related sample? Karena memang variabel kita cuma ada 2. Dan non parametric untuk dependent yang variabelnya 2 itu adalah pilihannya Wilcoxon. Nanti akan ditampilkan di layar kenapa bisa ini, nanti ada penjelasannya. Cukup itu saja. Jadi kalau misalnya ini kok berarti ini tidak sesuai, berarti teman-teman harus cari alasan kenapa bisa ada perbedaan antara sebelum dan sesudah cycling test. Jadi perbandingan literaturnya, misalnya karena perbedaan suhu, karena penyimpanan, karena faktor intern, faktor extern. Jadi teman-teman harus cari itu. Nah, selanjutnya apabila Pirate sample testnya ini dia di bawah dari 0,05, ini kan di atas ya. Kalau misalnya di atas, jadi teman-teman udah sampai situ, nggak usah cari yang lain lagi. Tapi kalau misalnya di bawah 0,05, berarti teman-teman juga harus stop sampai situ. Tapi dengan tambahan, teman-teman harus cari tahu alasannya, perbandingan literaturnya, kenapa bisa terjadi perbedaan antara sebelum dan sesudah. Itu kalau yang Pirate sample testnya ini dia di bawah 0,05. Tapi kalau di atas nggak usah dicari alasannya. Itu saja. Terima kasih.